secara terbuka begitu Yang Mulia. Ya ini kan bisa melebar ini, mungkin ada karyawan, mungkin hakim, nggak boleh itu sidang rahasia kok ya kan aurat keluarga dibuka-buka begitu. Nah, makanya kalau harusnya ke depan Majelis Kehormatan MK itu majelis kehormatan institusi, bukan hanya etika hakim, etika pegawai juga. Cuma ini belum sampai situ. Nah, kalau mau progresif kayak gitu, ya. Tapi udah selesai nih, cukup? Masih ada lagi? Masih ada Yang Mulia terakhir petitum. Oh, dengan penutupan ya? Siap. Oh, yang oke, silakan. Gagasan Yang Mulia tadi kami support, kami dukung. Untuk petitum Yang Mulia, kamu jangan muji-muji begitu. Nanti selanjutnya ya semua ya, kalau Anda mau ngutip pendapat saya, nggak usah dibilangin di sidang, ya. Oh, dikutip aja, nggak usah di itu. Nanti itu menimbulkan masalah. Saya jadi tersanjung. Lalu saya nanti dianggap berpihak kepada saudara. Kan tidak boleh juga itu. Nah, kalau disertasi boleh. Kalau perkara begini jangan. Ya, apalagi disebut pakai muji-muji lagi. Sok muji. Oke, ya, itu bercanda ya. Tapi oke, lanjutkan terakhir. Kami catat dengan baik Yang Mulia. Untuk selanjutnya perkenankan kami untuk ke depan melakukan perbaikan laporan kami Yang Mulia, baik menambah beberapa substansi detail maupun menambahkan apa yang menjadi petitum kami. Jadi harapannya ke depan kami bisa menambahkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan review kembali terhadap putusan yang telah dihasilkan yang terkait dengan pelaporan ini, terutama putusan pengujian undang-undang tentang syarat usia capres dan cawapres. Namun kami akan membacakan petitum yang sudah kami sampaikan saat ini sebagaimana yang tertulis. Yang pertama adalah memeriksa hakim terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Hakim Konstitusi apabila hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Ketiga, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, kami mohon untuk diputus yang seadil-adilnya, ex aequo ex bono. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ngecek aja ya supaya kan saudara mau perbaiki. Ini terlapornya kalau tertulis di sini cuma satu, ya, Profesor Anwar Usman. Tapi dari yang dijelaskan tadi ada dua lagi yang concurrent opinion itu berarti tiga. Nah, yang mana yang benar? Satu apa tiga? Tetap satu Yang Mulia. Karena untuk yang concurring opinion yang kami sasar di sini adalah kepemimpinan judicial dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mempersoalkan putusan ataupun pendapat concurring opinion yang lain. Oke, terima kasih. Selesai ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi kalau ada tambahan-tambahan disampaikan aja secara tertulis. Misalnya tidak perlu sidang lagi kan nggak apa-apa, ya. Termasuk itu tadi kalau bisa dari mana saudara dapat itu, dari Tempo, dari mana gitu. Jangan-jangan ada sumber dari dalam. Sudah kami lampirkan di daftar alat bukti Yang Mulia, dan semuanya sudah diterima kemarin. Ya, ini sudah soal judicial governance. Tidak sehat kalau memang rahasia dapur kok sampai ke kemana-mana gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Siapa dulu, kanan apa kiri? Ya mudah-mudahan kalau sama nggak usah terlalu panjang lagi, ya kan? Kemudian silakan LBH Yusuf. Ya, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya.
beberapa poin secara singkat akan kami sampaikan atas analisis dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Profesor Dr. Anwar Usman. Yang pertama, dugaan kode etik ini kita dasarkan karena permohonan nomor 90 dan PUU garing 21 Romawi 2023 cacat formil karena telah mencabut. Jadi pemohon telah mencabut pada tanggal 26 September 2023 dan surat pencabutan tersebut telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 29 September 2023 pukul 14.32 WIB. Akan tetapi pada hari Sabtu 30 September 2023 melalui surat bertanggal 29 pemohon membatalkan pencabutan perkara tersebut dengan alasan adanya kesalahan informasi terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan dan MK tetap melanjutkan proses persidangan hingga menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut. Jadi secara formil kami mengkritik sejak awal pendaftaran bahwasanya pendaftaran yang sudah dicabut, pembatalan pencabutannya dilakukan di hari Sabtu. Yang kedua, pemohon tidak memiliki legal standing sebagai pemohon penguji undang-undang. Sesuai pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 garing PUU garing 3 Romawi garing 2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Binto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 garing PUU strip 5 Romawi garing 2007 tertanggal 20 September 2007 serta putusan MK lainnya, sebab pada pokoknya tidak ada hubungan sebab akibat kerugian hak konstitusional pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan oleh penguji atau pemohon, inkasu undang-undang pemilu maupun tidak ada korelasi konstitusionalnya, tidak ada hak konstitusionalnya pemohon dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 45, baik yang bersifat spesifik dan aktual maupun yang bersifat potensial. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Hakim Konstitusi Bapak Soehartoyo. Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi bernuansa konflik of interest dan melanggar asas nemo iudex in causa sua, bahwa Prof. Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar asas nemo iudex in causa sua, di mana pada prinsipnya hakim tidak boleh mengadili perkara yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan yang lainnya dengan dirinya. Selain itu, Prof. Anwar Usman selaku Ketua MK telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta prinsip ketidakberpihakan, kepantasan, dan kesopanan. Bahwa fakta adanya konflik of interest atas putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah adanya pendaftaran yang dilakukan oleh keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran yang dimaksud dilakukan oleh Gibran selaku calon wakil presiden. Pendaftaran tersebut dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka patut diduga putusan tersebut adalah jalan bagi Gibran mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wakil presiden. Kelima,
bahwa pada faktanya isu terkait konflik of interest Prof. Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi telah dipersoalkan oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat dalam pertimbangannya dalam putusan 90/PUU strip 21 Romawi garing 2023 sebagai berikut. Vide putusan halaman 113. Kami bacakan kutipannya yang mulia. Pada perkara nomor 90 dan seterusnya, dan perkara nomor 91 dan seterusnya, dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara akuo, dan khusus untuk perkara nomor 90 dan seterusnya diputus dengan amar dikabulkan sebagian. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam rapat RPH, rapat permusyawaratan hakim, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka keterlibatan Bapak Anwar Usman dalam memutus perkara nomor 90 dan seterusnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 17 ayat 3, pasal 17 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan sebagai berikut. Pasal 17 ayat 3, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Pasal 17 ayat 4, ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Pasal 17 ayat 5, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta adanya keterlibatan Bapak Anwar Usman dalam mengadili perkara yang memiliki kepentingan dan terikat hubungan keluarga dengan pihak yang diadili, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Prof. Anwar Usman selaku Ketua MK dalam memutus perkara akuo. Dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Izin yang mulia melanjutkan. Kami berusaha memberikan arsiran yang berbeda terkait argumen yang akan disampaikan berbeda dari pemohon-pemohon sebelumnya. Pertama, mungkin putusan MK ini dasarkan pada keputusan politik, perorangan, dan atau kelompok. Yang mulia, syarat umur capres-cawapres ini kita tahu tidak diatur secara tegas dalam konstitusi. Adapun dalam syarat ini ditentukan oleh open legal policy. Namun sayangnya pada faktanya dalam perkara ini MK justru mengambil peran DPR sebagai ranah pembentuk undang-undang. Justifikasi ini akan saya sampaikan di poin-poin berikutnya. Pertama, putusan MK tidak mungkin untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh KPU sebab tidak ada suara mayoritas. Bahwa komposisi putusan yang diputus dalam putusan nomor 90 ini adalah dengan komposisi 3-2-2-1-1. Adapun akan saya uraikan sebagai berikut. 3 orang hakim, yang mulia Hakim Anwar Usman, yang mulia Guntur Hamzah, yang mulia Manahan, setuju bahwa syarat umur capres-cawapres adalah 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu termasuk pilkada. Itu satu. Yang kedua, 2 orang yang mulia Hakim Konstitusi yaitu Profesor Eni dan yang mulia Daniel Yusmik setuju bahwa syarat umur capres-cawapres adalah 40 tahun namun dikhususkan untuk gubernur atau pemilihan pilkada di tingkat provinsi. Lalu yang ketiga adalah 2 orang hakim menolak, yang mulia Profesor Saldi Isra dan yang mulia Wahiduddin Adams.
satu orang hakim menyatakan untuk NO, yaitu Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Soehartoyo, dan yang terakhir satu orang hakim Arif Hidayat menyatakan bahwa permohonan telah ditarik oleh pemohon sehingga mestinya MK tidak melanjutkan persidangan. Ini menarik di Yang Mulia Arif Hidayat ini terkait menjawab juga sekaligus terkait dengan judicial governance yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Prof. Jimli tadi, bahwa dalam pertimbangannya itu juga jelas bahwa dibilang ketika penarikan itu ditarik diterima oleh MK itu pada hari Jumat 29 September pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Itu spesifik dijelaskan dan ditulis dalam pertimbangan. Jadi untuk terkait dengan pertanyaan judicial governance ini, mungkin ini penjelasan dari kami untuk menambahkan. Saya lanjutkan kembali. Dari putusan-putusan tadi akan menghasilkan kesimpulan berupa penafsiran MK dalam putusan ini bersifat ekstensif dan ultra petita. Sekalipun permohonan ini ditarik kembali lalu dimohonkan kembali, yang mana itu menyalahi pasal 75 ayat 1 huruf B dan angka 3 huruf C peraturan MK nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara di MK, seharusnya tidak dapat diajukan kembali. Namun ini adalah suatu penafsiran MK yang sangat luas. Pemohon meminta bertumpu pada permohonan berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Pemohon menggunakan frasa pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan pengujian Undang-Undang Aqua tidak didasarkan pada alasan-alasan permohonan ini pada pejabat yang dipilih atau elected official. Sedangkan amar putusannya justru jauh menjadi bla 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 atau pernah dan sedang menunjuki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Yang Mulia, sebelum masuk ke dalam amar petitum yang akan dibacakan oleh rekan kami, saya ingat tahun 2013 saat itu ketika Yang Mulia Prof. Jimli Asidik akan menyerahkan annual report terkait dengan 1 tahun DKPP di Istana Presiden terkait concern lembaga peradilan etik, Profesor pernah bilang bahwa concern terhadap selamatkan lembaga negara itu dalam dasar etik. Itu saja mungkin dari saya. Tambahan sedikit, perlu juga kita pertimbangkan kembali Prof, pernyataan yang disampaikan oleh tadi Prof. Denny Indrayana bahwa ketentuan pasal 17 ayat 3, 4, 5, dan 6 dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu mengikat juga hakim konstitusi. Itu saja. Selanjutnya masuk ke petitum, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara terang-benderang Anwar Usman selaku Ketua MK telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2023 dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Dan atas pelanggaran tersebut, maka dengan ini kami mewakili LBH Yusuf menyatakan dan memohon kepada Majelis Kehormatan MK CQ Ketua Majelis Kehormatan MK sebagai berikut: 1. Mendukung penuh diberikan Majelis Kehormatan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim berupa konflik kepentingan atau konflik of interest yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua MK dan atau hakim konstitusi lainnya dalam memutus perkara nomor 90/PUU/12 Romawi /2023 tertanggal 16 Oktober 2023. 3. Meminta Majelis Kehormatan Majelis Konstitusi untuk melakukan proses pemeriksaan dan atau persidangan secara terbuka dan disiarkan melalui media elektronik dan atau media massa. 3. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK agar membatalkan putusan nomor 90/PUU/21 Romawi /2023 tertanggal 16 Oktober 2003 apabila terbukti adanya konflik of interest dalam putusan nomor 90/PUU/21 Romawi /2023 tertanggal 16 Oktober 2003. 4. Meminta Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti adanya konflik of interest yang dilakukan oleh Anwar Usman dan atau hakim konstitusi lainnya. 5. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK agar segera memeriksa, memutus, dan mengadili laporan atau temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebelum
KPU Republik Indonesia menetapkan pasangan calon presiden, calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilihan umum presiden tahun 2024. 6. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan KPU Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilihan umum untuk menolak dan atau membatalkan pendaftaran calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka. Yang ketujuh, meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan KPU untuk tidak menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden RI pada pemilihan umum presiden tahun 2024. Terima kasih yang mulia. Udah keluar semua ya? Ya. Sudah. Baik, jadi laporan ini kayak melampiaskan kemarahan juga, tapi nggak apa-apa dalam sidang, jangan bakar ban di luar, ya kan? Nah, yang terakhir ini, Saudara Ziko, giliran saudara nih, silakan. Terima kasih yang mulia, laporan saya singkat dan to the point, cuma 5 halaman. Tapi sebelum saya masuk, saya hanya mau bertanya, yang mulia izin terkait laporan saya. Saya mendapat informasi MKMK yang sekarang hakimnya masih ad hoc, bukan permanen. Apakah benar? Ad hoc. Hanya 30 hari. Makanya harus cepat. Sudah itu. Tapi laporan saya sekalipun tidak berumur 90 tetap bisa diproses ya. Laporan saya kan bukan berhubungan dengan putusan 90. Yang mulia hakim ad hoc tetap bisa memeriksa ya. Bisa. Ini kan laporan yang sejak Agustus kita sudah periksa. Baik, terima kasih yang mulia. Nah, saya akan masuk ke dalam laporan saya kalau demikian. Saya melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas 2 kali pelanggaran etik, yakni dalam proses pembentukan Dewan Etik dan pembentukan Majelis Kehormatan MKMK. Yakni yang pertama, secara sengaja atau deliberate membiarkan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi mati suri dari akhir 2021 hingga awal 2023 agar laporan etik yang masuk tidak bisa diproses. Jadi pada seingat saya 7 September 2020 Undang-Undang MKM baru disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pada sebelum undang-undang itu disahkan, memang bentuknya adalah Dewan Etik. Tetapi begitu undang-undang itu disahkan, ada amanat untuk membentuk MKMK. Saya mendapatkan informasi yang tidak mau kunjung membentuk PMK terkait MKMK adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sehingga dari 2021 sampai 2023 tidak ada yang mengawasi MK. Karena tidak kunjung dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Padahal pada tahun 2022 itu ada beberapa laporan yang hendak dimajukan, yakni terkait pernikahan Anwar Usman dengan saudaranya Jokowi dan terkait Anwar Usman masih mengadili Perpu Cipta Kerja. Tapi itu mental semua. Dan itu akhirnya sejak 2021 terakhir Dewan Etik itu ketika saya periksa di website, Profesor Ahmad Sodiki itu selesai pada 2021, almarhum Ahmad Syafi Ma'arif, Buya Syafi pada 2021. Jadi sejak 2021 sampai 2023 MK tidak punya Dewan Pengawas karena Dewan Pengawasnya mati suri. Akhirnya pada 2023 pada Februari ada perkara saya terkait pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto yang ternyata substansinya diubah oleh seorang hakim bernama Guntur Hamzah. Saya mau memperkarakan ke MKMK, saya kebakaran jenggot gitu ya, bertanya ke semua ahli yang saya bisa tanya. Mbak Bivitri sempat saya tanya, Victor Santoso Tandiasa saya sempat tanya, Pak Dewa Palguna saya sempat tanya, mereka jawabannya sama, MKMK tidak ada yang mengawasi MK sehingga tidak bisa diperkarakan substansi perubahan putusan itu. Akhirnya saya mengambil langkah ekstrim, saya memperkarakan ulang perkara tersebut, dan kemudian perkara ulang itu syukurnya viral karena diliput oleh wartawan sehingga MKMK langsung saya masukkan perkaranya hari Selasa, Rabu langsung menjadi berita, Jumat langsung dibentuk MKMK, langsung dibuat PMK hanya dalam waktu kurang seminggu. Artinya untuk membentuk PMK, untuk membuat MKMK Dewan Pengawas MK itu sebenarnya tidak perlu waktu lama, cukup waktu seminggu. Dan kemudian dibentuklah Mahkamah ad hoc yang mengadili Guntur Hamzah dan dinyatakan melanggar etik. Tetapi yang saya permasalahkan sih itu yang pertama tadi, saya mendapat informasi Anwar Usman yang secara sengaja
tidak mau MK ada pengawas dari 2021 hingga 2023, dan saya sudah menuliskan siapa yang memberikan informasi tersebut. Jadi sejak 2021 hingga 2023 MK tidak punya pengawas karena Hakim Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menolak membuat PMK terkait MK untuk mengawasi MK. Kedua, laporan saya yang kedua, secara sengaja atau deliberate menunda dibentuknya MK permanen sekalipun sudah ada amanat dari putusan MK ad hoc nomor 1 tahun 2023, sehingga menunda pembentukan MK dari Maret 2023 baru dibentuk sekarang Oktober 2023, dan ternyata saya dapat informasi masih ad hoc bukan permanen, padahal putusan MK terkait Guntur Hamzah itu sudah mengamanatkan MK harus dibentuk permanen agar jangan sampai kalau ada pelanggaran etik tidak ada yang mengawasi MK. Apalagi sebentar lagi akan menjelang pemilu, di mana kita tahu Gibran menjadi cawapres. Artinya seharusnya secara etik nanti Anwar Usman tidak boleh mengadili perkara pemilu, dan MK lah pintu pengawasnya. Tetapi berdasarkan informasi yang barusan yang mulai sampaikan, ternyata tidak dibentuk secara permanen. Jangan-jangan ini justru cara lagi untuk mencegah MK permanen dibentuk, hanya ad hoc. Makanya itu laporan saya yang kedua adalah secara sengaja atau deliberate menunda dibentuknya MK permanen sekalipun sudah ada amanat putusan MK nomor 1 /MK/T/2 2023, sehingga menunda pembentukan MK dari Maret 2023. Di laporan saya tulis hingga Oktober, tapi saya ralat karena mendengar pendapat Prof dari Maret 2023 hingga sekarang. Atas lapor dan berdasarkan informasi yang saya dapat, lagi-lagi yang menunda adalah Anwar Usman karena beliau tidak mau diawasi. Itu informasi yang saya dapat. Atas laporan dugaan pelanggaran etik di atas, pelapor mohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dalam provisi ini saya rubah karena yang mulia tetap sidang ini terbuka dan saya digabung. Saya ubah, saya sudah menghubungi Pak Palguna dan beliau berkata beliau berkenan menjadi ahli di dalam sidang ini asalkan dipanggil oleh MK. Jadi dalam provisi saya memohon agar yang mulia memanggil Pak Dewa Gede Palguna dan juga Pak Saldi Isra serta Pak Aswanto untuk bersaksi di perkara ini karena mereka pihak-pihak terkait dengan laporan yang saya ajukan. Dalam pokok laporan, memproses dan memeriksa secara keseluruhan laporan 2 kali pelanggaran etik oleh Anwar Usman. 2. Apabila terbukti laporan ini benar adanya, pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas, atau setidak-tidaknya petitum alternatif. Apabila terbukti laporan ini benar adanya, pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas. Demikian laporan ini saya sampaikan, cukup singkat dan to the point. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ziko. Ini rupanya saudara udah lama ya ngurusin MK ini ya. Iya bagus juga itu. Iya kan? Jadi terima kasih ini saudara-saudara sekalian. Seperti dalam yang pertemuan pertama dulu saya sudah bilang, ini saudara-saudara ini berjasa ini menyampaikan laporan ini karena ini kan mewakili keresahan publik secara luas, karena MK ini ya milik kita semua. Kita mesti jaga suara publik, suara civil society. Jangan semuanya diserahkan pada itu yang istilah saya akal bulus dan akal pulus. Jadi akal sehat harus diberi tempat. Nah, jadi untuk menguji, untuk mengendalikan, mengarahkan. Nah, orang seperti saudara-saudara ini ya bagus berjasa gitu. Seperti saya selalu bilang, putusan pengadilan itu kalau dia landmark, leading case, selalu yang dapat nama hakimnya, yang dipuji-puji. Padahal hakim itu cuma ketok palu aja. Sesudah diyakinkan para pemohon, penggugat, pelapor, advokat, ya kan, meskipun advokat banyak ngarang-ngarangnya, tapi kadang-kadang bisa meyakinkan, maka muncullah putusan yang membuat sejarah. Itu loh. Tapi yang dapat nama hakimnya. Padahal sebenarnya yang banyak jasanya itu ya saudara-saudara ini. Kira-kira masuk surga duluan nanti. Nah, tapi kami ini kan harus periksa secara lengkap. Nanti kami bertiga ini akan merundingkan ini, memusyawarahkan bagaimana-bagaimananya gitu. Ya, sebab
saudara kan sebagian ada emosi-emosinya juga. Orang emosi itu belum tentu benar juga. Walaupun profesor tapi ada emosi juga kadang kan. Iya dong. Nah, jadi kami harus melihat seluruhnya supaya kita betul-betul memberi solusi gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan, barangkali ada tambahan dulu dari